Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini kita akan belajar tentang statistik parametrics, analisis korelasi person product moment. Uji korelasi product moment itu artinya derajat hubungan linier. Linier artinya searah, bukan timbal balik. Jadi misal kita punya penelitian pengaruh A ke B, maka yang namanya linier itu berarti kita hanya menguji pengaruh A ke B, bukan B ke A juga, begitu. Jadi uji korelasi itu derajat hubungan linier antara dua variabel atau lebih. Untuk macam-macam uji korelasi itu sebenarnya ada 5, baik dari statistik parametrics maupun yang non parametrics. Ada product moment person, ada rank Spearman, ada point serial, ada biserial, ada koefisien kontingensi. Tapi untuk kali ini kita akan fokus pada product moment person yang kedua variabelnya berskala interval. Lalu sebenarnya uji korelasi itu untuk apa? Uji korelasi itu untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Mungkin kita sebelumnya sudah pernah mendengar tentang uji korelasi, jadi sedikit-sedikit semoga mudah dipahami ya. Terus kegunaan yang kedua untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel satu terhadap yang lainnya yang dinyatakan dalam persen. Selain untuk menyatakan ada dan tidaknya hubungan, kita juga akan tahu seberapa besar pengaruh variabel tersebut mempengaruhi variabel lainnya. Jika kita mau melakukan uji korelasi product moment ini, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu data berdistribusi normal. Kita sudah selesai untuk membahas tentang normal dan tidak normal, jadi tidak perlu saya ulangi lagi. Yang kedua, variabel yang dihubungkan mempunyai data linear. Yang ketiga, variabel yang dihubungkan mempunyai data yang dipilih secara acak. Ini mengenai teknik sampling. Yang keempat, variabel yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama pula. Variabel skor variabel, maksudnya variasi skor variabelnya yang dihubungkan itu harus sama. Untuk yang kelima, yaitu variabel yang dihubungkan mempunyai data interval atau rasio. Nah, ketika kita melakukan uji korelasi atau uji apapun itu pastikan ada simbolnya. Untuk uji korelasi ini simbolnya R. Bisa disebut dengan nilai R. Nilai R ini itu nilai uji korelasinya. Jadi nilai R besar, ada nilai R kecil. Kalau nilai R besar itu +1, nilai R terkecil yaitu -1. Apabila R itu sama dengan +1, berarti menunjukkan hubungan positif sempurna. Sedangkan kalau R-nya menunjukkan -1, menunjukkan hubungan negatif sempurna. Mari kita coba uji korelasi product moment. Di sini kita ada judul hubungan antara motivasi dengan hasil belajar mahasiswa di UIN Salatiga. Untuk langkah-langkahnya sebelum kita melakukan uji korelasi, yang pertama kita harus menuliskan H0-nya, hipotesis 0-nya dan hipotesis alternatifnya dalam bentuk kalimat. Ini kemarin kita sudah membahasnya di bagian cara menuliskan hipotesis dalam bentuk kalimat. Berarti kalau penelitian kita mengenai hubungan antara motivasi dengan hasil belajar mahasiswa di UIN Salatiga, H0-nya sama dengan tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel motivasi dengan hasil belajar mahasiswa. Sedangkan hipotesis alternatifnya yaitu terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel motivasi dengan hasil belajar mahasiswa. Ingat ya, antara H0 dan HA jangan terbalik. Jangan sampai HA-nya itu tidak terdapat hubungan sedangkan H0-nya itu terdapat hubungan. Itu namanya terbalik. Jadi yang betul H0-nya itu tidak terdapat hubungan sedangkan HA-nya itu terdapat hubungan. Oke, setelah kita menuliskan H0 dan HA-nya dalam bentuk kalimat, jangan lupa juga menuliskan dalam bentuk statistik. Di sini dalam bentuk statistiknya H0 sama dengan R sama dengan 0, sedangkan HA-nya R tidak sama dengan 0. Jadi gini, kalau tidak terdapat
atau tidak ada berarti sama dengan 0 kan, karena tidak ada perubahannya. Tapi kalau tidak sama dengan itu menunjukkan adanya perubahan dari sebelum atau sesudahnya. Lalu yang ketiga, kita buat tabel penolongnya. Nah, ini tabel penolong kita. Kalau dilihat sekilas memang membingungkan, tapi sebetulnya tabel ini sangat menjadi penolong kita kalau kita mau menggunakan uji korelasi produk momen secara manual. Di sini berikut data yang diperoleh dari angkat yang diberikan kepada 12 mahasiswa. Ini nggak ada kursornya, jadi kalian perhatikan dengan baik. X di sini adalah motivasi, sedangkan Y adalah hasil belajar. Setelah kita menyebarkan angket, ternyata kita mendapatkan data X motivasi dan Y hasil belajar. Nah, ini sebagai berikut ini, mulai dari 60, 70, 75 sampai 85 untuk nilai motivasi, sedangkan untuk yang Y mulai dari 450, 475, 450 sampai 480. Setelah kita mendapatkan dua data itu, motivasi dan hasil belajar, kita cari X kuadratnya, Y kuadratnya, dan XY-nya. X kuadratnya caranya gampang ya, tinggal dikuadratkan di bagian tabel X 60 sampai 85 itu dikuadratkan. Untuk Y kuadratnya pun sama, di bagian Y-nya itu dikuadratkan 450 sampai 480 dikuadratkan. Untuk X dan Y berarti kolom X dan Y itu dikalikan semua. Ini kalau teman-teman nanti bingung ngitungnya, teman-teman bisa pakai Excel yang lebih mudah menghitungnya dan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam perhitungan. Nah, setelah kita menemukan X kuadrat, Y kuadrat, dan XY-nya, kita menghitung jumlahnya. Ini yang paling bawah. Kita perhatikan jumlah X-nya itu ternyata 885, jumlah Y-nya itu 5640, Untuk jumlah X kuadratnya itu 66.325. Untuk Y kuadratnya jumlahnya ada 26.523,50. Untuk XY-nya jumlahnya ada 416825. Gitu ya. Diperhatikan dengan baik. Di sini biasanya rawan perhitungannya. Setelah kita menyelesaikan tabel penolong kita yang kalau dilihat itu rumit, tapi sebenarnya dia adalah penolong, kita lanjut ke mencari R hitungnya. Di sini ada rumusnya, RXY sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan, lalu diakarkan. Ini R ini persen-R correlation coefficient, jadi yang kita cari R hitungnya, sedangkan N ini adalah jumlah sampel. Teman-teman bisa mempersiapkan beberapa buku supaya tidak bingung, beberapa catatan supaya tidak bingung. Di sini RX Y-nya sama dengan, karena jumlah sampelnya tadi 12, maka kita tulis 12. Diperhatikan dengan baik-baik ya teman-teman, biar nanti nggak bingung. Saya ulangi lagi, RX Y sama dengan N-nya 12, jumlah XY-nya kita lihat di tabel penolongnya, jumlahnya 416825 dikurangi jumlah X-nya 885 dikali jumlah Y 5640 dibagi akar N-nya 12 jumlah X kuadrat berarti 6632
jumlah X dikuadratkan. Berarti jumlah X itu berapa? 885 dikuadratkan. Dikali akar N-nya 12, XY 265, 2350 dikurangi jumlah Y yang dikuadratkan 5640 dikuadratkan. Itu dihitung semua. Ini sudah saya hitung manual dan hasilnya langsung saja ya, hasilnya 0,684. Hasil 0,684 ini kalau kita melihat tabel yang di slide sebelumnya 0,64, berarti ini hasilnya itu cukup tinggi. Hubungannya itu karena ini positif, berarti hubungan positifnya itu cukup tinggi. Maksud saya ini interpretasi tabel interpretasi ini hasilnya tadi plus 0,684, maka hubungan motivasi terhadap hasil belajar mahasiswa itu cukup tinggi. Ada di kolom itu ya, 0,61 sampai 0,80. Berdasarkan R hitung yang kita cari tadi hasilnya kan 0,684. Kalau kita bandingkan dengan R tabel, pada taraf signifikansinya itu 5%, R tabelnya itu kita dapat angka 0,576. Berarti R hitungnya lebih besar daripada R tabelnya. Kalau R hitungnya lebih besar daripada R tabelnya, maka hipotesis alternatifnya diterima, yaitu ada hubungan yang signifikan antara motivasi dengan hasil belajar mahasiswa di UIN Salatiga. Untuk mengetahui signifikansi hubungannya antara motivasi dengan hasil belajar mahasiswa, kita perlu uji T. Uji T ini berarti menggunakan rumus yang ada hubungannya dengan R hitung yang kita cari tadi. T sama dengan R akar N-2 dibagi R akar 1 min R kuadrat. Angkanya dimasukkan semua, N-nya 12, R-nya 0,684, dihitung hasilnya 2,963. Itu T hitungnya. Nah, jika T hitungnya itu lebih besar sama dengan dari T tabel, maka hipotesis alternatif atau HA-nya diterima, atau sebaliknya jika lebih kecil, T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, maka HA-nya ditolak atau H0-nya yang diterima. Nah, nilai tabel pada DK-nya N-2 kemarin sudah bahas ya. N-2, N-nya ini sampel, karena sampelnya tadi jumlahnya ada 12, berarti 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Pada taraf signifikansi 5%, itu kita akan menemukan angka 222,8. Nah, berarti T hitungnya kalau dibandingkan dengan T tabel, T hitungnya lebih besar daripada T tabel, yaitu 2,963, lebih besar daripada 222,8. Artinya ada hubungan yang signifikan antara motivasi terhadap hasil belajar mahasiswa di UIN Salatiga, yang artinya hipotesis alternatifnya diterima. Terakhir, kalau kita pengen tahu seberapa besar sih pengaruh motivasi terhadap hasil belajar mahasiswa itu, kita akan menggunakan rumus KP sama dengan R kuadrat kali 100%. R-nya tadi 0,684 dikuadratkan dikali 100, hasilnya 46,79%. Jadi motivasi ini memberikan kontribusi sebesar 46,69% dalam hasil belajar mahasiswa. Kalau angkanya segini, ini kan hampir mau 50, berarti kan benar pengaruhnya itu cukup tinggi, tidak tinggi atau sangat tinggi, begitu ya. Terima kasih teman-teman, semoga mudah dipahami dan bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.